Selamat pagi, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita berkumpul untuk mengenang Santa Babita dalam rangka menyambut Hari Doa Internasional bagi para korban TPPU. Untuk penyadaran bagi kita semua agar memiliki perspektif sepakat akhiri perdagangan manusia dengan tema kekuatan kepedulian perempuan, ekonomi, dan perdagangan manusia. Pada hari ini secara khusus kita akan mendoakan anak-anak korban penculikan dan bagi keluarga mereka yang menderita, serta para korban baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi korban penipuan karena dijual belikan. Ada banyak orang yang diperdagangkan menjadi PRT, seks komersial, pekerja kapal, pencari ikan di laut lepas yang bertahun-tahun tidak melihat daratan, pekerja perkebunan atau bangunan tanpa perlindungan. Para korban ini sudah mendapat perlakuan tidak layak sebagai manusia. Sejak perekrutan, perjalanan, penampungan, dan di tempat kerja. Marilah kita memulai ibadat ini dengan menyanyikan lagu doa. Atas hidup yang kau
Marilah suster, Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai ibadat ini, marilah kita membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, bagimu semua orang yang lahir dari rahim perempuan berharga, bermartabat yang sama. Engkau tidak menciptakan sekat-sekat laki-laki atau perempuan, hitam atau putih, kaya atau miskin, berkuasa atau tidak berkuasa, majikan atau budak. Namun semua orang adalah saudara dan saudari. Yang membedakan manusia hanyalah fungsinya, entah sebagai pemimpin atau yang dipimpin, sedang menjadi majikan atau pekerja, orang tua atau anak, Bapa yang adil. Jurang pemisah diciptakan oleh manusia, terutama mereka yang sedang berkuasa atas diri manusia lain. Pandanglah Bapa banyak umat manusia dari segala bangsa yang berusaha meningkatkan hidup sosial ekonominya yang teraniaya oleh banyak orang yang memanfaatkan orang lain menjadi sarana menghasilkan uang dengan berbagai cara yang melanggar kasih dan hak asasi manusiawinya. Kami telah berjumpa dan mendengar kisah-kisah tragis para perempuan, laki-laki, dan anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Bantulah kami, Bapa, benarkan cerita umat-Mu di berbagai belahan bumi ini, agar hidup selamat dan bahagia dapat dinikmati semua anak manusia. Amin. Marilah kita mendengarkan kehidupan Santa Baptista. Pada tahun 1869, seorang bayi perempuan dilahirkan di sebuah desa di Darfur, Sudan, Afrika, dalam sebuah keluarga kaya yang amat mengasihinya. Pada umur 9 tahun, anak perempuan itu diculik oleh para pedagang budak. Rasa takut yang mencekam dan penderitaan-penderitaan yang dialaminya menghapus sebagian ingatannya. Ia bahkan lupa akan namanya sendiri. Baptista yang berarti untung adalah nama yang diberikan oleh para penculiknya. Baptista diperjualbelikan berulang kali di pasar-pasar LOB dan Karmo. Ia mengalami penghinaan dan penderitaan akibat perbudakan, baik secara fisik maupun secara moral. Baptista mengalami penderitaan yang luar biasa sebagai seorang budak. Apalagi di usianya yang masih begitu muda, ia tak pernah mendapatkan makanan yang cukup dan layak. Ia tidur tanpa alas apapun. Ia digabungkan dengan budak-budak lainnya dan harus berjalan jauh melewati hutan, bukit dan lembah sampai tiba di pasar-pasar tempat mereka akan dijual. Semua ini membuat Baptista seringkali menangis seorang diri, dan dalam tidurnya ia sering bermimpi tentang ibu dan desanya. Pengalaman kehilangan anggota keluarga, terutama anak-anak yang menjadi korban penculikan, bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diterima. Di masa pandemi ini, tindak kejahatan perdagangan manusia meningkat, dan korban yang paling banyak
adalah perempuan dan anak-anak. Mari kita mulai peduli dengan lingkungan sekitar kita. Hadirkan kasih di dalam keluarga kita. Semoga dengan saling peduli dan menjaga mereka dapat terhindar dari bahaya. Terlebih bahaya kejahatan perdagangan manusia. Dalam penderitaannya itu, Bagita berkenalan dengan seorang gadis muda yang kira-kira seusia dengannya. Mereka akhirnya menjadi sahabat. Suatu hari, mereka mencoba melarikan diri. Namun sayang, usaha itu tidak berhasil. Dan mereka tertangkap kembali oleh para pedagang budak. Kembali, Bagita harus mengalami penghinaan, siksaan, dan perlakuan kasar. Pernah ia tinggal dalam sebuah keluarga keturunan Arab. Suatu hari, saya secara sengaja melakukan kesalahan yang menyebabkan amarah putra majikan. Ia menjadi sangat berat. Ia menuntut saya dengan kasar dari tempat persembunyian saya dan mulai menghujani tubuh saya dengan cambuk dan tendangan kakinya. Akhirnya ia meninggalkan saya dalam keadaan sekarat, sama sekali tidak sadarkan diri. Beberapa budak menggotong saya dan membaringkan saya di atas tikar. Di sanalah saya terbaring. Selama hampir 1 bulan, Bagita tergeletak tak berdaya. Tak ada yang memperhatikan dan merawatnya. Sungguh penderitaan yang amat mendalam dialami oleh gadis cilik itu. Karena dianggap tidak dapat menguntungkan lagi, maka Bagita pun dijual kepada orang lain. Kali ini Bagita dijual kepada seorang jenderal Turki yang tinggal di Kordofan. Setiap hari nyonyanya menghukum Bagita dengan lecutan cambuk dan pukulan-pukulan. Pada usia 13 tahun, Bagita mengalami siksaan tato yang mengerikan. Seorang wanita yang terampil dalam seni tato datang ke rumah jenderal. "Nyonya, kami berdiri di belakang kami dengan cemeti di tangan." Wanita itu membawa sepiring tepung putih, sepiring garam, dan sebuah pisau cukur. Ketika ia selesai membuat gambar-gambar, wanita itu mengambil pisau cukur dan menorehkannya di sepanjang garis-garis gambar. Garam ditaburkan di setiap luka. Wajah saya dikecualikan, tetapi 6 gambar dilukis di payudara saya. Dan lebih dari 60 gambar di perut dan tangan saya. Saya pikir saya akan segera mati. Terutama ketika garam ditaburkan ke dalam luka-luka saya. Hanya karena mukjizat Tuhan sajalah saya tidak mati. Ia mempersiapkan saya untuk hal-hal yang lebih baik.
Penderitaan yang mengerikan itu membuat Bagita kembali mengalami kesakitan yang luar biasa. Ia terbaling lagi selama 1 bulan sampai luka-lukanya memulai kering. Namun di sekujur tubuh Bagita terlihat tato yang menyerupai anyaman yang tak dapat hilang. Dua tahun setelah melewati penderitaan yang tak terlukiskan itu, kehidupan Bagita akhirnya mulai mengalami perubahan. Jenderal Turki, sang majikan, harus kembali ke negaranya. Maka ia pun menjual sebagian budaknya, termasuk Bagita. Pada tahun 1883, di ibu kota Sudan, Bagita dibeli oleh seorang konsul Italia bernama Callisto Legnani. Dia bermaksud membeli budak yang paling muda untuk dibebaskan atau ditempatkan di lingkungan yang lebih baik. Karena alasan itulah ia pun membeli Bagita. Untuk pertama kalinya sejak ia diculik, Bagita dengan gembira menyadari bahwa tidak seorang pun menggunakan cambuk ketika memberikan perintah kepadanya. Malahan sebaliknya, ia diperlakukan dengan hangat dan ramah. Di rumah Tuan Legnani, Bagita merasakan damai, kehangatan, dan sukacita. Meskipun kadang-kadang muncul kembali ingatan akan keluarganya yang mungkin tidak akan pernah dilihatnya lagi. Tahun 1885, situasi politik menyebabkan Tuan Legnani harus kembali ke Italia. Bagita diajak ikut serta dan tinggal bersama Tuan Legnani serta seorang temannya, Tuan Augusto Micheli. Setibanya di Genoa, Tuan Legnani atas desakan istri Tuan Micheli setuju untuk meninggalkan Bagita bersama mereka. Ia mengikuti keluarga barunya ke Zianico. Ketika lahir Mimina, putri keluarga Micheli, Bagita menjadi pengasuh dan temannya. Pada tahun 1888, Nyonya Micheli pindah ke Suakin, dekat Laut Merah, untuk membantu pekerjaan suaminya, Mimina. Mimina dan Bagita tetap di Italia. Mereka tinggal di asrama yang dikelola oleh suster-suster Kanosean dari Institut Katekumen di Venice. Di sanalah Bagita mengenal Tuhan yang ada di hatinya, tanpa ia ketahui siapa ia sebenarnya. Sejak masih kanak-kanak, Bagita sering bertanya-tanya, melihat matahari, bulan, dan bintang-bintang. Saya bertanya kepada diri sendiri, siapakah gerangan Tuhan atas semesta yang indah ini? Saya merasakan suatu keinginan yang amat kuat untuk berjumpa dengannya, mengenalnya, dan menyembahnya. Pada tanggal 9 Januari 1890, Bagita menerima sakramen inisiasi dan memperoleh nama baru, Josefina.
Ia tidak tahu bagaimana mengungkapkan sukacitanya pada hari itu. Matanya yang bulat bersinar-sinar menunjukkan sukacita yang amat mendalam. Sejak hari itu ia sering terlihat mencium bejana baptis sambil berkata, "Disinilah aku menjadi anak Allah." Bagita merasa inilah saat-saat terindah dalam hidupnya. Ia menjadi anak Allah yang sangat dikasihi. Dengan bertambahnya hari, Bagita semakin mengenal siapa itu Tuhan yang ia kenal dan ia kasihi, yang membimbingnya kepadanya melalui caranya yang misterius. Ia yang senantiasa menggenggam tangan. Ketika Nyonya Micheli kembali dari Afrika untuk menjemput Mimina dan Bagita, Bagita dengan tegas dan penuh keyakinan menyatakan keinginannya untuk tetap tinggal bersama suster-suster Kanosia dan melayani Tuhan yang telah membuktikan begitu besar cintanya kepadanya. Pelan tapi pasti, Bagita merasakan panggilan untuk menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu, pada tahun 1893, ia masuk Institut Santa Magdalena dari Canossa di Venesia, Italia. 3 tahun kemudian, pada tanggal 8 Desember 1896, Suster Bagita mengucapkan kaulnya kepada Tuhan yang biasa ia sapa dengan sapaan manis Tuhan. Selama 50 tahun kemudian, Suster Bagita tinggal bersama komunitasnya di Sisio, Italia. Ia melakukan pekerjaan sehari-hari seperti memasak, menjahit, merenda, dan membukakan pintu. Jika sedang bertugas menjaga pintu, Suster Bagita akan dengan lembut menumpangkan tangannya yang hitam itu ke atas kepala anak-anak yang setiap hari datang untuk belajar di sekolah Kanosian dan mencurahkan perhatiannya kepada mereka. Karena kulitnya yang hitam legam, semua orang lebih suka memanggilnya Mama Moreta, yang artinya Mama Hitam. Suaranya yang hangat dengan nada dan irama lagu daerah asalnya menyenangkan hati anak-anak, menghibur mereka yang miskin dan menderita, serta membesarkan hati mereka yang datang mengetuk pintu institut. Kerendahan hati, kesederhanaan, dan senyum yang senantiasa menghiasi wajahnya membuat semua orang suka kepadanya. Saudari-saudarinya dalam komunitas mengagumi sikapnya yang menyenangkan dan penuh kasih. Ketika Perang Dunia Pertama pecah pada tahun 1915, Suster Bagita mendapat izin untuk ikut melayani mereka yang menjadi korban perang itu. Dengan kelembutan dan kasih, ia mulai menghibur, merawat, dan memberikan perhatian kepada korban-korban yang terluka itu. Karena Suster Bagita adalah orang Afrika, maka banyak dari mereka yang dirawat ingin tahu mengapa ia sampai ke Italia. Suster Bagita pun dengan penuh semangat menceritakan kisah pengalaman hidupnya dan kebaikan Tuhan
yang ia terima kepada mereka. Kisah hidupnya yang istimewa menarik minat banyak orang. Mereka sangat tertarik dan semakin kagum akan kebesaran Tuhan. Maka pada tahun 1930 diterbitkanlah sebuah buku berjudul Kisah Ajaib yang merupakan biografi dari Suster Bagita. Setelah biografinya diterbitkan pada tahun 1930, Suster Bagita menjadi terkenal. Ia sering diundang untuk menjadi pembicara dan mengumpulkan dana untuk karya cinta kasih. Usianya semakin bertambah dan tubuhnya semakin melemah. Penyakit yang hebat mendera tubuhnya, dan Suster Bagita pun harus tinggal di atas kursi roda. Kepada mereka yang menjenguknya serta menanyakan keadaannya, dengan tersenyum ia menjawab, "Seturut kehendakmu Tuanku." Selama sakit, Suster Bagita tidak bisa lagi pergi melayani kemana-mana dengan bebas. Suster Bagita senantiasa berdoa bagi gereja dan Afrika dari atas kursi rodanya. Itulah persembahan yang dapat ia berikan dalam penderitaannya. Dalam penderitaannya yang hebat itu, seolah-olah Suster Bagita mengalami kembali masa-masa perbudakannya yang mengerikan. Lebih dari sekali, ia memohon kepada perawat yang menjaganya, "Aku mohon, longgarkanlah rantainya. Rantai ini sungguh berat." Bunda Marialah yang datang membebaskannya dari penderitaannya menjelang ajal. Bagita berseru, "Bunda Maria, Bunda Maria." Dan senyum di wajahnya menjadi bukti bahwa jiwanya pun telah berjumpa dengan Bunda Allah. Suster Bagita menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 8 Februari 1947 di Biara Kanosian di Schio, didampingi oleh saudari-saudarinya yang berada di sekeliling pembaringannya. Jenazahnya disemayamkan di biara selama 3 hari. Orang banyak yang segera berdatangan takjub melihat tubuhnya yang tetap lemas dan tidak kaku. Para ibu mengangkat tangan Bagita dan meletakkannya ke atas kepala anak-anak mereka, memohon berkat darinya. Setelah wafatnya, banyak rahmat dan mukjizat terjadi. Berita tentang kekudusannya tersebar ke semua benua. Ratusan surat diterima dari banyak orang yang doanya dikabulkan dengan memohon bantuan doa Santa Bagita. Yosefina Bagita dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 17 Mei 1992 dan dikanonisasi pada tanggal 1 Oktober 2000 oleh Paus yang sama.
Hingga saat ini, Santa Yosefina Bagita adalah satu-satunya santa yang berasal dari Sudan. Pestanya dirayakan pada tanggal 8 Februari. Suster, Bapak, Ibu, semuanya, kita telah mendengarkan kisah Santa Bagita yang sungguh luar biasa. Perdagangan manusia dan juga perilaku tidak menghormati hak asasi manusia masih ditemui di zaman ini, di masa ini. Untuk itu, selanjutnya akan ditampilkan bagaimana situasi perdagangan manusia yang ada pada saat ini. Kasus Sumiati. Sumiati 15 tahun asal Lampung, dari keluarga miskin, coba-coba untuk mengadu nasib di Jakarta dengan bekerja sebagai pekerja rumah tangga atau PRT di rumah Tuan Romli. Tuan Romli sekeluarga sangat senang dan menerimanya bekerja sebagai PRT di rumah mereka tanpa perjanjian atau kontrak kerja. Hari-hari pertama, Sumiati mendapatkan perlakuan sangat baik dari majikannya beserta keluarga. Namun seminggu kemudian, sang majikan laki-laki sering melakukan penganiayaan, pelecehan seksual, dan sering-sering nyaris memperkosanya di saat orang lain tidak berada di rumah. Suatu saat, sang majikan laki-laki nekat memaksa Sumiati untuk melakukan hubungan intim dengannya. Meski Sumiati menolak, sang majikan laki-laki tetap saja memaksanya. Sampai akhirnya melakukan penganiayaan berat agar Sumiati patuh pada keinginannya itu. Peristiwa itu diketahui oleh Neneng berusia 10 tahun, seorang PRT lainnya yang juga bekerja di rumah Tuan Romli. Pada saat kejadian, Neneng menyaksikan peristiwa tersebut dengan jelas. Neneng tidak berani menceritakan peristiwa itu kepada siapapun, apalagi melaporkan ke polisi, karena ia mendapat tekanan dan ancaman dari Tuan Romli bahwa akan diperkosa dan dibunuh kalau dirinya menceritakan peristiwa yang dilihatnya tersebut kepada orang lain atau melapor ke polisi. Sejak peristiwa perkosaan itu, Sumiati sering dipaksa oleh Tuan Romli melayani nafsu bejatnya, terutama ketika Sumiati sendirian di rumah. Setiap kali Sumiati berusaha menolak, Tuan Romli akan bertindak sangat kejam pada Sumiati hingga meninggalkan banyak bekas penganiayaan dan mengancam akan membunuhnya. Sumiati merasa sangat ketakutan dan trauma dengan semua peristiwa yang menimpanya tersebut. Ia ingin segera pergi dari rumah majikan, namun tidak bisa melakukannya karena Tuan Romli juga mengancam akan membunuh Sumiati jika mencoba melarikan diri. Lama-kelamaan Sumiati bersikap semacam menjadi terbiasa dengan keadaan tersebut. Bahkan bersikap sangat manis terhadap Tuan Romli, sehingga kadang-kadang meminta Tuan Romli berhubungan badan dengannya saat rumah sedang sepi.
Semua peristiwa tersebut tidak pernah diketahui oleh tetangga dan kerabat. Istri Tuan Romli maupun anak-anaknya pun mengaku tidak tahu menahu semua peristiwa itu. Walaupun pada saat beberapa kali melihat tanda-tanda bekas kekerasan pada Sumiati, Nyonya Romli sedikit menaruh curiga bahwa Sumiati sering dianiaya oleh Tuan Romli, namun tidak menanyakannya pada suaminya dan Sumiati karena takut kasus ini terbongkar beberapa bulan kemudian. Setelah Sumiati berhasil melarikan diri dari rumah sang majikan dan melapor ke sebuah LSM. LSM ini lalu membantu Sumiati melaporkan semua peristiwa yang dialaminya kepada polisi. Kepada polisi, Sumiati tidak ingin bercerita tentang peristiwa yang telah menimpanya itu. Bahkan cenderung hanya berdiam saja dan menangis terus. Sumiati hanya mau bercerita kepada orang dari LSM yang mendampinginya. Ketika dipancing, polisi mengenai kemungkinan dia telah diperkosa dan dianiaya, Sumiati bahkan menyangkal dan membantah bahwa dirinya telah dianiaya dan diperkosa. Padahal semua kejadian yang menimpa dirinya diketahui oleh Neneng. Neneng memang satu-satunya yang mengetahui peristiwa yang menimpa Sumiati tersebut. Neneng yang merupakan saksi kunci peristiwa tersebut saat itu masih berada di rumah Tuan Romli, dan sangat besar kemungkinan akan dibunuh Tuan Romli agar dapat menghilangkan jejak kasus tersebut. Kepada orang LSM yang mendampinginya, Sumiati bercerita bahwa dirinya sering dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Waktu istirahatnya hanya sedikit. Tidak ada waktu untuk sekedar menyegarkan pikiran sekalipun. Di samping itu, ia tidak pernah menerima gaji karena konon majikan menyimpannya untuk bisa dikirim ke orang tuanya di kampung. Sumiati juga pernah meminta izin majikan untuk mengikuti kursus menjahit di tetangga, namun tidak dikabulkan. Bahkan melarangnya berkunjung ke tempat kursus menjahit tersebut. Ia menyatakan harapannya agar Neneng dapat segera didatangkan untuk memberikan kesaksian dalam penanganan kasusnya, karena ia ingin segera pulang ke rumah orang tuanya di Wonolelu, Yogyakarta. Suster, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita doakan doa untuk para korban perdagangan orang dari AIDS. Kita doakan bersama-sama. Allah yang Maha Rahim, terima kasih atas bumi yang Engkau ciptakan bagi kami dan seluruh makhluk ciptaan-Mu, tempat di mana kami hidup dan kebutuhan kami manusia dicukupkan oleh bumi ini. Engkau memberikan tugas kepada manusia untuk menjaga, merawat demi kelangsungan hidup semua makhluk di bumi ini. Namun keserakahan, keegoisan, kesombongan, dan kerakusan manusia terus terjadi dan merusak serta mengeksploitasi bumi dan semua makhluk hidup yang ada,
termasuk sesamanya. Manusia sering gagal menjadi rekan kerjamu. Hatimu tersobek-sobek menyaksikan manusia yang kau angkat menjadi putra dan putrimu, dijadikan komoditi oleh sesamanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Manusia adalah maha karyamu yang telah direndakan martabatnya. Banyak dari mereka mengalami penderitaan, penyiksaan, bahkan kematian. Berilah kekuatan kepada mereka yang terlanjur menjadi korban, dan putuslah orang-orang untuk melepaskan mereka dari cengkraman rasa sikap perdagangan manusia. Ya Allah, berilah kami kepekaan untuk itu berilah rasa bagi mereka yang menjadi korban. Tetapi lebih dari itu, berilah kami semangat dan keberanian untuk ikut berpartisipasi melawan kejahatan keji, yakni perdagangan manusia. Semoga kami rela saling berjejaring untuk melakukan usaha-usaha pencegahan maupun mendampingi dan membantu para korban yang kami lakukan. Semoga dengan nanti perdagangan manusia makin banyak engkau pertemukan dengan para korban, dan semoga engkau memberkati setiap usaha yang kami lakukan untuk memulihkan kemanusiaan yang telah dilukai oleh dosa-dosa umat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengampara kami. Amin. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, Engkau memberi kami teladan luar biasa dari Santa Josephine Bakhita dan memberkatinya dengan hati yang terbuka penuh kasih. Bantulah kami untuk memaafkan orang lain seperti dia. Santa Josephine Bakhita diculik dari keluarga pada usia 9 tahun. Kita berdoa untuk anak-anak yang telah diculik dan untuk keluarga mereka yang sangat menderita karena kekhawatiran dan kesedihan. Semoga mereka dipersatukan kembali dan dihibur oleh Tuhan. Tuhan, berilah kami rahmat untuk bersyukur atas kebebasan setiap orang yang saat ini dalam penculikan dan korban perdagangan manusia, dan untuk mengetahui bahwa kami hanya benar-benar bebas melalui iman kami kepada Tuhan. Santa Josephine Bakhita, doakanlah kami dan mohonlah supaya Tuhan mengabulkan niat kami ini. Santa Josephine Bakhita, engkau menjalani kehidupan yang luar biasa dalam penderitaan dan perbudakan, tetapi engkau tidak membiarkan percobaan menentukan hidupmu. Engkau memilih untuk memiliki hati yang terbuka dan bersukacita serta mengikuti kebenaran Yesus Kristus. Berdoalah bagi kami agar Kristus dapat hidup dengan sukacita di dalam hati kami masing-masing, sebagaimana Yesus tinggal di dalam hati Santa Josephine Bakhita. Melalui kesaksian luar biasanya, banyak orang telah mengatasi rintangan dan menjadi percaya pada Kristus. Semoga melalui doa-doanya terus mengubah iman banyak orang untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita doakan 3 kali Salam Maria, mohon berkat dari Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu,
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sekarang. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Bapak Ibu, suster yang terkasih, dengan ini ibadat kita sudah selesai. Marilah kita tutup dengan lagu penutup. Dalam